Om Swastiastu. Selamat malam Ibu, selamat tahun baru di sini. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan mengenai perbandingan sistem pendidikan teknologi dan kejuruan antara di Indonesia dan di luar negeri untuk memenuhi syarat ujian akhir semester mata kuliah pendidikan kejuruan. Baik, di sini saya akan memulai saja. Jika pendidikan Indonesia, jika kita berbicara mengenai pendidikan di Indonesia, tentu saja tidak luput dan tidak lepas dari kegiatan belajar mengajar. Dan tentu saja kegiatan belajar mengajar ini juga tidak lepas dari kurikulum yang berlaku di Indonesia. Sejak merdeka, kurikulum yang ada di Indonesia telah mengalami perubahan beberapa kali. Perubahan yang terjadi tersebut dimaksudkan untuk membuat sistem pendidikan di Indonesia semakin baik. Akan tetapi hingga kini perubahan itu belum membuahkan hasil yang maksimal. Itu dapat kita lihat dengan masih banyaknya warga Indonesia yang mengalami buta warna. Next, sistem pendidikan teknologi dan kejuruan di Indonesia. Sesuai dengan sistem pendidikan nasional Indonesia, dapat dibedakan dalam dua kelompok pendidikan. Yang pertama, pendidikan akademik, dan yang kedua, pendidikan profesional. Pendidikan akademik merupakan penyelenggaraan program pendidikan yang bertujuan mempersiapkan peserta didik mengembangkan potensi akademik untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sedangkan pendidikan profesional merupakan penyelenggaraan program pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk meningkatkan kompetensi sesuai bidang keahliannya. Pendidikan profesional ini termasuk dalam kategori penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi di dalam dunia kerja. Sistem penyelenggaraan pendidikan berorientasi di dunia kerja di Indonesia terdapat dua istilah pendidikan yang digunakan, yaitu yang pertama, pendidikan kejuruan dan pendidikan vokasi. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, dijelaskan bahwa pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik, terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Sedangkan pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana. Dengan demikian, pendidikan kejuruan merupakan penyelenggaraan jalur pendidikan formal yang dilaksanakan pada jenjang pendidikan tingkat menengah, yaitu pendidikan menengah kejuruan yang berbentuk sekolah menengah kejuruan atau SMK. Pendidikan vokasi merupakan penyelenggaraan jalur pendidikan formal yang diselenggarakan pada pendidikan tinggi seperti politeknik, program diploma, atau sejenisnya. Di sini saya akan menginformasikan mengenai sistem pendidikan teknologi dan kejuruan di luar negeri. Yang pertama itu ada Australia. Sebagian besar pendidikan kejuruan di Australia merupakan pendidikan kejuruan dan pelatihan atau Vocational Education and Training Field, dengan organisasi pelatihan yang diselenggarakan oleh pendidikan menengah atau setara dengan jenjang pendidikan tinggi. VET diselenggarakan oleh pihak pemerintah dan swasta. Technical and Further Education merupakan sektor pendidikan dan pelatihan terbesar di Australia. TAFE menyediakan berbagai macam program studi pendidikan tinggi kejuruan, sebagian besar program kualifikasi di bawah National Training System, Australian Qualification Framework, dan juga Australian Quality Training Framework. Perguruan tinggi TAFE dimiliki, dioperasikan, dan dibiayai oleh masing-masing negara di bagian dan teritori. Yang kedua ada sistem pendidikan teknologi dan kejuruan di Belanda. Hampir semua lulusan sekolah menengah pertama memasuki pendidikan menengah atas dan sekitar 50% dari lulusan melanjutkan salah satu dari 4 program kejuruan, antara lain teknologi, ekonomi, pertanian, layanan sosial, dan kesehatan. Masa studi program-program ini bervariasi dan 1 sampai dengan 4 tahun. Siswa yang telah menyelesaikan tingkat 2 dan 3 dan 4 memperoleh sertifikat awal dan berhak untuk memasuki pasar tenaga kerja. Program pendidikan kejuruan ditempuh melalui 2 jalur, yaitu jalur magang dengan alokasi waktu minimal 20% di sekolah dan jalur sekolah dengan alokasi waktu maksimal 80% di sekolah. Siswa yang menempuh program BBL magang biasanya menerima upah dan subsidi dalam bentuk pengurangan pajak atas upah magang tersebut. Yang selanjutnya ada sistem pendidikan yang ada di Jerman. Sistem pendidikan kejuruan yang digunakan oleh negara-negara yang menggunakan bahasa Jerman seperti Austria, Swiss, dan Italy. Sistem pendidikan kejuruan Jerman lebih dikenal dengan dual system atau pendidikan sistem ganda. Pendidikan sistem ganda dilaksanakan dengan menggabungkan magang di sebuah perusahaan
dengan pendidikan kejuruan di sekolah kejuruan. Dengan prinsip pembelajaran, siswa belajar praktik langsung di perusahaan dan beberapa hari dalam seminggu siswa mendapat pelajaran sekolah. Pendidikan kejuruan dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang disahkan pada tahun 1999, di mana yang sistem pelatihan kejuruan diatur secara terpadu di bawah tanggung jawab bersama antara negara, serikat buruh, asosiasi, dan kamar dagang dan industri. Sistem pendidikan kejuruan Jerman ini populer pada tahun 2001. Nah, selanjutnya ada sistem pendidikan teknologi dan kejuruan di Inggris. Pada awalnya dikembangkan secara bebas oleh negara dengan lembaga-lembaga yang memberikan pembelajaran teknis. Undang-Undang Pendidikan tahun 1944 ditetapkan sistem tripartit antara sekolah kebahasaan, sekolah menengah teknik, dan sekolah menengah modern. Data dapat diketahui pada tahun 1975 hanya 0,5% siswa masuk sekolah kejuruan dibandingkan 2/3 kelompok usia sama di Jerman. Untuk mempromosikan dan memperluas pendidikan kejuruan, pada 1970-an Dewan Pendidikan Teknologi dan Bisnis didirikan untuk memberikan penghargaan pada pendidikan lanjutan dan pendidikan tinggi, terutama pendidikan diploma. Pada 1980-an dan 1960-an, pemerintah mempromosikan skema pelatihan pemuda, kualifikasi kejuruan nasional, dan kualifikasi kejuruan nasional umum. Namun, pelatihan pemuda dipinggirkan dan generasi muda lebih menyukai pendidikan sekolah. Pada tahun 1994 diperkenalkan konsep pemagangan modern yang memberikan pelatihan berkualitas pada pendidikan berbasis kerja, dan dengan kebijakan ini jumlah peserta magang terus meningkat setiap tahunnya. Baik, yang terakhir ada sistem pendidikan teknologi dan kejuruan di Korea Selatan. Sekolah menengah kejuruan di Korea Selatan menawarkan 5 bidang keahlian. Yang pertama yaitu pertanian, teknologi keteknikan, bisnis, maritim, dan pendidikan kesejahteraan keluarga. Semua siswa pada tahun pertama jenjang pendidikan menengah melaksanakan pembelajaran dengan kurikulum nasional. Selanjutnya, pada tahun kedua dan ketiga ditawarkan pelatihan yang relevan dengan keahlian mereka. Beberapa program, siswa harus mengikuti pelatihan di tempat kerja melalui kerjasama antara sekolah dengan pekerja di tingkat lokal. Saat ini pemerintah mempelopori Vocational Master School, di mana pelatihan di tempat kerja merupakan bagian penting dalam pengembangan program pendidikan. Jumlah siswa sekolah menengah kejuruan terus menurun, dan untuk meningkatkan daya tarik siswa untuk memasuki pendidikan menengah kejuruan, pada tahun 2007 pemerintah Korea mengubah nama sekolah menengah kejuruan menjadi sekolah menengah profesional dan memberikan kesempatan kepada lulusan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, baik universitas maupun college. Pendidikan kejuruan dan pelatihan pada tingkat pendidikan tinggi ditawarkan pada college dengan masa studi 2 dan 3 tahun dan politeknik. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan dalam materi dan penyampaian saya. Saya tutup dengan Param Santi. Om Santi Santi Santi. Terima kasih.